Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini satu lagi ya, ini dari Abuya Kiai Haji Yusuf Mubarak dari Banten. Karena ini penting sekali. Pertanyaan langsung kepada Habib Bahar bin Ali bin Smith tentang ceramah-ceramahnya. Penting satu kali lagi. Khusus yang tidak baperan, monggo lanjutkan nonton. Kalau yang baperan, ya jangan nonton. Please jangan nonton. Simak sama-sama nih ya. Dan kita nanti akan sedikit jarah ke sejarah bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Oke, kita cek dulu apa yang diucapkan oleh Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Mohon maaf nih, saya ini ingin bertanya kepada Bahar bin Smith. Saya mau datang secara langsung, jujur aja tidak punya waktu dan kondisi saya di sini sangat sibuk. Tapi udahlah, ini kan zaman milenial, kita syukuri dengan adanya WA ini. Ini saya mau bertanya nih ke Bahar Smith. Secara pribadi saya kagum Bahar Smith. Ya Bahar, saya kagum secara pribadi kepada kamu nih. Kamu masih muda, mau berjuang agama. Hebat, salut. Semoga Allah menerima. Kamu sudah punya keilmuan, hebat, salut. Punya kepedulian terhadap agama Islam, terhadap rakyat Indonesia yang kamu katakan tuh membela rakyat Indonesia. Mengeri pemerintah pun itu hanya karena membela rakyat. Salut, hebat, semoga Allah menerima. Dan saya pun harusnya seperti kamu juga, seperti itu. Salut. Hanya saja saya ingin bertanya kepada Muhammad Bahar, apakah kamu ini nggak bisa ketika dakwah ini tidak melotot, tidak kenceng-kenceng, tidak marah-marah, tidak ngomong goblok, ngomong bangsat, ngomong tolol, ngomong bodoh, apa tidak bisa gitu? Atau itu memang bagimu itu wajib ngomong bodoh, goblok, tolol, bangsat, melotot, marah, mencaci maki? Apa memang itu bagimu itu hukumnya wajib? Yang dimana kalau tidak begitu kamu anggap itu bukan dakwah. Ini yang saya pertanyakan dari dulu. Sangat disayangkan sekali dakwahmu itu bagus. Hanya ketika kamu tuh Bahar sudah bicara goblok, bodoh, bangsat, yang walaupun kamu bilang itu ke orang-orang yang merusak negara, pengkhianat Islam, pengkhianat ulama, yang pengkhianat rakyat, yang tidak berbuat adil kepada rakyat, tapi apakah itu pantas diucapkan oleh kamu yang mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW, yang kamu mengaku bahwa kamu ini ulama, yang katanya kamu mengaku fasih bahasa Arab, wiridan, hijib dan sebagainya? Apakah itu pantas? Saya mau nanya, dalil mana yang mengharuskan kamu ketika dakwah itu berbuat seperti itu? Dalil mana? Jangan alasan pribadi, jangan, dalil. Kalau alasan pribadi semua pun orang yang berzina pun punya alasan. Orang yang menganiaya anak-anak, ditendang, dipukul pun punya alasan. Ini mah dalil mana yang membolehkan kamu berceramah itu ngomong goblok, bodoh, tolol? Dalilnya mana? Dan apakah ucapan goblok, bodoh, tolol, bangsat itu adalah bagian dari ucapan yang mulia, yang bagus, yang dipuji oleh Allah dan Rasulullah? Apakah itu? Mohon maaf ya, saya mau nanya nih dalilnya ya. Dalilnya. Dan pernahkah Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu ketika dakwah terhadap musuhnya sekalipun? Mohon maaf, jangan asumsi pribadi, jangan pendapat pribadi ya. Jangan. Saya ingin dalil. Karena kamu kan sering ngomong dalil dan dalil. Kamu kan katanya ngaku ulama, coba ngomongnya dalil. Setiap ulama itu ucapannya harus berdalil. Jangan dari pribadi ya. Kalau dari pribadi, mohon maaf, tukang becak pun bisa, saya pun orang bodoh pun bisa. Kalau pribadi ya, penjahat pun bisa ngomong pribadi. Jadi kebenaran bukan pribadi, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dalilnya, ada referensinya, ada contoh teladan dari Rasulullah dan dari ulama-ulama yang soleh. Begitu ya.
Begitu ya, mohon maaf Pak Barsmin. Ini semoga ini menjadi sebuah hikmah. Saya bertanya sebagai orang yang tidak paham dan ingin penjelasan. Ya Bahar ya. Mohon maaf, kalau bisa saya sarankan cobalah. Mendingan jujur, kalau memang kamu tidak bisa menahan diri, bilang tidak bisa menahan diri. Jangan dilegalkan menjadi halal. Kalau memang kamu sudah tidak bisa menjaga perasaan saking marahnya, bilang saya tidak bisa menjaga perasaan saking marahnya. Jangan dilegalkan menjadi sesuatu menjadi dalil. Nah, dipaksa pakai dalil agama agar melegalisir perbuatanmu itu. Jangan, ya. Mendingan jujur, cobalah jujur dalam agama. Demikian, yuk kita buat damai Indonesia. Silakan kamu mengkritik, tetapi dengan tidak melanggar aturan syariat Islam. Apakah ada dalam syariat Islam? Saya mau nanya nih, apakah ada dalam syariat Islam dai ulama boleh berbicara bodoh, goblok, tolol, bangsat, dan itu ditonton, didengar oleh ribuan orang? Ada tidak dalam syariat Islam? Apakah itu melanggar syariat Islam? Tidak. Kalau tidak, mana kitabnya? Coba ya, saya tunggu mana kitabnya, mana dalilnya ya. Saya tunggu nih ya. Saya ini orang Banten, sangat haus sekali ingin penjelasanmu, Bahar Smith. Ya, semoga saya doakan semoga engkau selalu dinaungi oleh Allah Ta'ala, semoga dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Mohon maaf nih kalau kesalahan, jangan marah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup jelas ya. Pertanyaannya cukup jelas. Mana dalilnya yang membolehkan menyebut goblok, bangsat, segala macam? Karena posisinya Habib Bahar itu adalah ulama. Yang jelas pengikutnya juga banyak. Bagaimana kalau umat-umatnya mengikuti, mencontoh ucapan-ucapannya? Kan itu persoalannya. Kalau saya yang bicara itu mungkin gak jadi soal. Siapa yang juga akan ikut sama saya? Kan gitu loh. Tapi ada yang menarik. Selalu ketika kita berbicara tentang bagaimana dakwah baginda Nabi, banyak sekali sebetulnya contohnya. Yang paling terkenal, populer, ditulis dalam kitab Al-Barjangji juga ya. Ketika Nabi Muhammad mau dakwah ke Taif, ke Bani Thaqib, ke Madinah, diabadikan di dalam Berjanji. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa agrahu bihi sufaha wal abida pasabbuhu bi alsinatim badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'i na'lah thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina pas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dawil asobiyah. Itu terkenal sekali di dalam Berjanji. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad bermaksud mau berdakwah ke Taif, ke Bani Thaqib, ke Madinah. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah. Tetapi orang Madinah tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima Nabi Muhammad oleh orang Taif. Falam yuhsinu bil ijabati kirah wa agrahu bihi sufaha wal abida pasabbuhu bi alsunatin badiyah. Malah Nabi Muhammad dicaci maki, dikata-katai, tukang sihir lah, segala macam. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad diusir. Ya, pulang lagi Nabi Muhammad ketika di perjalanan. Wa amma ta'ifa yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa agrahu bisfa wal abida pasabbu bi alsinatin badiyah wa ramauhu bil hijarat hatta hudibat bid dima'inalah. Dilempari batu Nabi Muhammad itu oleh orang-orang Taif. Hatta hudibat bid dima'inalah. Sampai ini kakinya itu memuncangan, tahu memuncangan? Nih. Ini berdarah Nabi Muhammad. Berdarah, dilempari batu oleh orang-orang Taif. Pulanglah. Di tengah jalan, Nabi Muhammad itu ditanya oleh malaikat. Pas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dawila asobiyah. Diprovokasi itu Nabi Muhammad oleh malakul jibal, oleh malaikat penjaga gunung. Ditanya, Muhammad, berdoa dong sama Allah
tegas dong. Seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut, berdoa tegas ketika ada kaum-kaumnya yang tidak mau ikut. Nabi Nuh langsung berdoa, banjir bandang datang. Berdoa seperti Nabi Lut, ketika kaumnya tidak mau ikut, Nabi Lut berdoa, langsung diazab oleh Allah umatnya. Berdoa dong, saya siap melemparkan ini gunung ke orang-orang Taif, ke orang-orang Bani Thaqif. Dalam posisi ini, malaikat yang tidak sabar, bos, kalah kesabarannya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diprovokasi seperti itu oleh Nabi, oleh malaikat Nabi itu. Tidak. Nabi Muhammad, apa jawaban Nabi Muhammad? Ya, tugas saya itu mengajak, berdakwah, bukan menghancurkan. Bila orang-orang Taif, Bani Thaqif tidak mau terhadap ajakan saya, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas saya itu satu kali lagi berdakwah, mengajak, bukan menghancurkan. Tidak ada kata-kata bangsat dari Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata goblok dari Nabi Muhammad. Tidak ada kata-kata bodoh, dasar itu orang-orang Taif itu bodoh. Gak ada. Berdoa. Nabi Muhammad itu. Mungkin, kalaupun tidak sekarang, nanti anak cucunya yang akan beriman kepada saya, kepada ajaran-ajaran Allah. Itu jawaban Nabi Muhammad. Dan kita lihat sekarang efeknya, dampaknya. Orang-orang Taif. Itu Nabi Muhammad ketika dakwahnya ditolak. Ketika Nabi Muhammad mau dakwah dilempari batu, dikata-katai tukang sihir, segala macam. Itu akhlak baginda Nabi. Banyak cerita dakwah Nabi itu. Ketika Nabi Muhammad setiap mau sholat subuh, ada yang meludahi, ludah ceprot ke muka Nabi Muhammad. Bayangkan, ludah orang Arab dulu dan sekarang beda. Ya, sekarang ada pasta gigi, dulu nggak ada. Makanan orang Arab dulu dan sekarang juga berbeda. Daging, kebayang nggak? Baunya ludah subuh orang-orang Arab dulu ceprot ke muka Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad mau sholat, ini orang yang suka meludah nggak ada. Dicari, ternyata sakit. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nggak lalu kemudian samperi lalu, goblok, Anda kawalat tuh kepada saya. Efek kawalat Anda. Nggak ngomong kayak gitu. Disamperi Nabi Muhammad sambil bawa roti. Lalu apa yang terjadi? Si orang yang suka meludahi baginda Nabi itu langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu buah dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dakwah Nabi. Silakan simpulkan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dari ini semua. Dakwah itu bukan merubah, tapi kewajiban. Orang tidak akan berubah gara-gara kita ngobrol goblok, tolol, bodoh, nggak bakalan. Dan kita tidak punya kuasa untuk merubah orang, nggak punya. Dakwah itu kewajiban. Orang lain mau berubah oleh kita atau tidak, itu bukan urusan kita, bukan tugas kita. Ya, seperti halnya nuntut ilmu, itu kewajiban. Kewajiban kita itu nuntut ilmu, bukan punya ilmu. Yang ngasih ilmu bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betapa indah di dalam Islam itu sebetulnya. Gak ada yang berat, ringan sebetulnya kalau semuanya kita lakukan dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.